teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Perkenalkan, saya Kesatriana Bunga, mahasiswa KKN PPM UGM Subunit D Purwodadi Purworejo, Jawa Tengah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medis tanpa petunjuk atau resep dokter. Pasti teman-teman sudah sering dengar kata-kata narkoba kan pada berita-berita di TV? Sebenarnya narkoba itu apa sih? Kenapa ya bisa sampai bahaya? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semisintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang, dan dapat menyebabkan kecanduan. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan secara tiba-tiba, dan menimbulkan kecanduan pada pemakainya. Sedangkan bahan adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan. Berikut adalah bahaya penyalahgunaan narkoba. Pertama, menyebabkan kecanduan, menyebabkan sakit, menurunkan prestasi, gangguan psikologis, kehilangan akal sehat, kehilangan teman dan keluarga, kehilangan pekerjaan, bahkan hingga dapat kehilangan nyawa. Tahu nggak sih, narkoba juga dapat memicu tindakan kriminalitas loh. Karena apabila sudah ketergantungan, biasanya mereka akan melakukan apapun demi mendapatkan narkoba. Apabila tidak memiliki uang untuk membeli, mereka tidak segan untuk mencuri, merampok, dan lain-lain. Berikut adalah jenis-jenis narkoba. Pertama adalah ganja atau cimeng atau marijuana. Dampak buruknya adalah menyebabkan ketergantungan, hilang ingatan sementara, distorsi ruang dan waktu, dehidrasi, euforia, kehilangan kendali dan keseimbangan, dan perubahan emosi. Kedua adalah heroin atau serbuk putih atau putau. Dampak buruknya adalah ketergantungan, badan kurus, pucat, kurang gizi, impotensi, infertilitas pada wanita, dan pemakaian dengan alat suntik dapat menyebabkan HIV atau AIDS, hepatitis B, dan C. Yang ketiga adalah kokain atau pasta koka. Dampak buruknya adalah euforia, mengurangi jumlah dopamin, menimbulkan gejala psikosis atau gangguan mental, keluar ingus, pusing, dan muntah, dan sel otak akan tergantung pada kokain agar berfungsi secara normal. Yang keempat adalah sabu atau metamfetamin. Dampak buruknya adalah otak sulit berpikir dan konsentrasi, perilaku menjurus pada kekerasan, berat badan menyusut, impoten, halusinasi, paranoid atau curiga berlebihan, dan kerusakan pembuluh darah otak yang dapat berlanjut menjadi stroke. Yang kelima adalah ekstasi atau inek atau ekstisi. Dampak buruknya adalah rasa senang dan euforia, nafsu makan berkurang, banyak berkeringat dan mual, gerak badan tak terkendali, tekanan darah naik, serta denyut jantung dan nadi bertambah cepat. Yang keenam adalah LSD atau lysergid atau STEM. Dampak buruknya adalah halusinasi, pupil membesar, sulit tidur, kehilangan nafsu makan, perasaan dan pikiran yang sangat menakutkan, serangan panik, dan depresi hebat. Yang ketujuh adalah morfin. Dampak buruknya adalah euforia, nyeri tubuh, berkeringat, menggigil, gangguan tidur, ketergantungan, bahkan hingga sampai kematian karena overdosis. Selanjutnya, ini adalah contoh zat adiktif. Yang pertama adalah inhalasia, adalah zat yang mudah menguap, dikenal sebagai lem aica, aibon, thinner, bensin, spiritus, dan lain-lain. Dampak buruknya yaitu lebih berani, pusing, diare, hidung berdarah, perilaku tidak tenang, kerusakan otak, dan organ penting. Yang kedua adalah alkohol. Golongan minuman keras ada golongan A yaitu bir, golongan B yaitu minuman anggur, golongan C adalah vodka, rum, dan gin. Dampak buruknya adalah menekan kerja otak atau depresan, menyebabkan mabuk dan jalan sempoyongan,
kerusakan hati, kanker, dan bayi lahir cacat. Ketiga adalah tembakau, merupakan bahan yang paling adiktif, di mana ketergantungan tembakau dapat terjadi setelah seseorang menghisap 3-20 batang rokok. Dampak buruknya adalah kanker paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi. Nah, sekarang ada ciri-ciri nih orang yang menyalahgunakan narkoba. Pertama, prestasi di sekolah atau di tempat kerja turun mendadak. Kedua, pola tidurnya berubah, malam suka begadang dan pagi sulit dibangunkan. Ketiga, selera makan berkurang. Keempat, banyak menghindari pertemuan dengan keluarga karena takut ketahuan. Yang kelima, banyak mengurung diri di kamar dan menolak diajak makan. Keenam, bersikap lebih kasar terhadap anggota keluarga lainnya dibandingkan dengan sebelumnya. Ketujuh, perubahan kelompok pertemanan. Penyalahgunaan narkoba selain dapat menyebabkan masalah-masalah yang tadi dijelaskan, juga dapat menyebabkan masuk penjara loh. Pemakai narkoba dipenjara 1-4 tahun. Pengedar narkoba dipenjara 5-20 tahun. Berikut adalah cara mencegah penyalahgunaan narkoba. Pertama, dekat dengan keluarga, jauhi pergaulan bebas, tanamkan nilai agama, fokus pada hal positif, hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan olahraga, mengembangkan bakat dan percaya diri, serta tolak tawaran-tawaran yang mencurigakan. Bagaimana teman-teman? Jadi tahu kan kenapa narkoba itu berbahaya? Yuk bersama-sama jadi generasi anti narkoba. Katakan tidak pada narkoba. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih semuanya.